sebenarnya di dalam akan seperti apa bentuknya. So, dilihat aja Pak pakai. Pakai saya lihat dulu ya Pak ya. Iya. Wow, cantik. Jadi kayak ada Cantik. terpotong-potong gitu ya. Benar. Nah, Ini kalau layarnya saya- semuanya kelihatan. Saya masukkan gini nanti warnanya jadi cantik. Wow, ini jadi artwork. Jadi Betul. artwork benar Pak. Kalau saya putar, dia semakin cantik, gelap terang. Wah, ini luar biasa nih karya alam Mbak ini. Saya nggak punya komentar. Coba lihat dulu, baru bisa komentar. Nanti di videonya gimana? Coba dilihat dulu, biar rasain. Pak, tolong lihat tadi Pak, biar main Ya, film. ini pertama seperti ini ya. Ya, kamu nikmatin dulu. Ya. Yang ini namanya paralel, yang ini cross. Gunanya atau fungsinya masing-masing kan? Sebenarnya kalau ini untuk memberi nama mineral dan membedakan satu jenis mineral dengan mineral yang lain. Ya. Jadi ketika ini belum cukup, kita gunakan cross polarisasi. Jadi semakin jelas mana yang mineral A, mana yang mineral B. Nah ini setiap mineral itu memiliki penampakannya sendiri-sendiri. Begitu ya Pak? Iya Pak. Ini antofilite, jedrite akan seperti ini. Ini Walaupun pictolite. batunya lain-lain, tetap baliknya ke sini begitu diperbesar. Iya. Jadi kan Oh, mineral batuan itu komposisinya mineral. Iya. Nah, supaya lebih jelas kita mengetahui ini sebenarnya batunya itu apa sih? Iya, benar. Itu kita harus mengidentifikasi mineralnya. Nah, ilmu ini yang kita sebut sebagai ilmu mineralogi dan petrologi. Kalau Mata bidang yang Bapak ajarkan nih Pak. ya Pak, Mineralogi dan petrologi. petrologi. Nah, khususnya kalau yang citra-citra semacam ini kita sebut sebagai petrografi. Petrografi. Grafi itu Iya, sudah kayak art gitu tuh ya. betul. Nah, mahasiswa kami itu ada yang membuat ini Pak, program kreativitas mahasiswa Iya. dengan membuat image ini menjadi batik, Waduh. menjadi dasi, Keren. bandana, Keren. Asli. dan lain-lain. Nah, yang ya itulah. Tapi itu penetrasinya ke anu kan belum banyak ya, belum ada yang tahu ya. Belum tahu. Ya, penetrasinya. Pak, saya tersentuh banget Pak dengan Bapak cerita ini. Ini saya lagi bayangkan jadi apa ya? Luar biasa sekali memang ternyata di dalam sebuah ciptaan Sang Maha Kuasa itu kayak ada semua ada kayak DNA-nya Pak ya. Betul, Pak. Betul. Semua sudah ada ceritanya, Ya. sudah terumuskan. Ya. Yang memang tadinya kita nggak kasar mata. Jadi ini saya mau bahwa kita jalan hidup kita ini sebenarnya juga sudah ada gitu loh Pak. Saya pikir setiap ilmu yang didalami itu pasti akan memiliki kedetailannya. Kalau dokter itu kan juga dia akan mendetailkan sesuatu. Nah, geologi khususnya petrologis, ahli batuan itu akan mendetailkan. Nah, salah satu metodenya ini baru medium yang sangat presisi lagi nanti pakai ini kimia mineral. Jadi kita tes kimianya baru ketahuan dia apa. Tes ini dengan cara ditetesin mungkin ya Pak atau direndam? Tidak Pak. Jadi dari sehatan tipis ini Iya. nanti kita bawa ke alat namanya Electron Probe Microanalyzer atau EPMA. Tembak. Ditembak pakai laser. Di titik ini. Tas. Nanti ketahuan oksidanya, ketahuan komposisi oksidanya. Dilihat dari warna lagi atau dari? Tidak Pak, komposisi kimianya. Jadi nanti sudah presisi. Kalau mineral ini komposisi kimianya ini nanti dicocokkan di dalam tabel atau di dalam nomenklatur. Iya. Nanti baru ketahuan. Wah, sampai segitu ya Pak? Ya.
Oh, hebat ya, luar biasa. Nah kalau di kami di studi petrologi itu nanti dari kimia mineral, hubungan satu mineral dengan yang mineral yang lainnya, dipelajari termodinamikanya, nanti ketahuan pembentuk suhu dan tekanannya berapa. Buset. Ini teman-teman, saya cuma mau menyampaikan spontan nih satu. Saya sudah bermain di batu, anggaplah cukup lama lah, dari tahun 2001 gitu ya. Mungkin berawal dari belajar marmer granit, kemudian baru serius mempelajari tentang batu-batu alam di tahun 2003. Artinya saya paling nggak sudah kira-kira kalau 2001 sampai sekarang ini sudah 20 tahun ya. Saya merasa cukup banyak masukan yang saya dapat, yang saya pelajari. Tapi hari ini saya datang, boleh dibilang menimba ilmu lagi, berguru lagi. Saya melihat banyak sekali apa yang masukan-masukan baru. Saya sangat kagum. Saya terima kasih banget Pak Nugroho, luar biasa Pak Nugroho buat saya ya. Dan Pak Nugroho saya lihat juga memang seorang yang bukan cuma sebagai ahli aja, tapi memang menjiwai. Soulnya itu berasa banget. Bahkan tadi beliau sampai punya sebuah, mungkin ini harta karun, box harta karunnya Pak Nugroho ya. Pak Nugroho tolong dibuka dong Pak Nugroho. Ini yang dibuatnya beliau, dikumpulinnya itu buat waktu masa di Jepang ini Pak ya? Ya, pada waktu sekolah S3. Dan buat informasi, ini adalah spesimen-spesimen batu yang bukan sembarang batu Pak, mohon maaf ya Pak ya. Ini ada batu yang sudah boleh bilang direkatkan di kaca spesimen ini tebalnya 0,03 mili. Jadi kebayang nggak kalau 1 mili itu, tolong dilihat garisan masing-masing, ini 0,03. Yang tadi saya sempat tanyakan sampai saya gumun, itu Pak motongnya gimana gitu ya. Dan jadi dijelaskan cara yang, tapi ini kemungkinan yang mengerjakan juga di Jepang kali ya Pak ya? Di sini ada Pak, di sini juga bisa? Iya, di sini bisa. Oh, karena ini perlu presisi tinggi Pak. Betul Pak. Saya sendiri sebagai tukang batu mungkin untuk begini belum tentu bisa menghasilkan sebaik ini loh Pak, jujur. Skill ini, ya. Latihan Luar biasa. Dan ini adalah contoh spesimen yang tadi kita lihat dengan teknik tertentu oleh Pak Nugroho yang sudah dijelaskan. Mohon maaf saya lupa nama-namanya, ya istilah-istilahnya. Tapi yang tadi dilihat tadi yang kita cuma bisa bilang luar biasa, ya. Bisa menjadi patternnya tuh kelihatan semua. Jadi seperti kayak karya seni dari sang pencipta. Luar biasa. Itu lahar tuh. Ya. Roh. Ini ada situ Pak. Bukan. Ini jabru Pak. Oh jabrunya ini. Ya. Oh iya. Betul, bentalnya lebih kuat ya Pak. Jabru. Jadi bentuknya secara bentuk mungkin artis bagus gitu. Tapi sekarang kita bicara soal teknis di geologi. Kalau Pak Irwan punya bagus, masih punya beberapa slot, itu slot besar kosong. Oh di bisa. sana. Terus itu juga Iya. masih kosong. Nanti saya sebutkan Ya. dari Pak Irwan. Ini kan ada keterangannya. Oh baik. Ini juga pada waktu itu kan diturunkannya juga Rame-rame. Wow. itu ujung itu konglomerat itu Pak. Nah ini yang tadi bilang konglomerat tuh. di Wonosari banyak tuh Pak sepanjang jalan. Ya Pak ya. Pas mau jalan Wonosari gitu, Gunung Kidul. Kan konglomerat semua di pinggir jalan gede-gede. Yuk kita mohon penjelasan ke Pak Nugroho, kok disebut konglomerat? Kenapa ya? Batu orang kaya ini. Sebenarnya yang disebut konglomerat itu salah satu batuan sedimen. Ini batuan sedimen ya, terbentuk karena sedimentasi. Kemudian ini fragmennya itu bentuknya bulat-bulat seperti ini, yang tertanam di dalam matriks. Matriksnya itu halus, jadi seperti matriksnya itu batu pasir, tetapi fragmennya itu yang bulat-bulat ini. Ini yang kita sebut sebagai konglomerat. Kalau dia runcing namanya breksi. Oh, bedanya gitu. Ya. Jadi batunya sama, kalau ini jenis bentuknya ini runcing, maka kalau ini bulat maka konglomerat. Jadi background ini Ini biasanya konglomerat ini terbentuk dari ini fluvial, jadi dari sungai, endapan sungai yang membatu. Oh, Jadi kalau kita ketemu konglomerat, dekat-dekat sungai. singkapannya itu singkapan itu lokasi itu. Ini kalau seperti ini berarti dia jauh dari sumbernya. Jadi ini sumber ini sudah jauh. Kalau Otomatis breaking dekat itu. dengan sumber. Pecahannya jadi baru masuk langsung ke gubur. Iya, langsung ke kubur, langsung membatu. Ini dia proses dulu jauh banget. Berjalan jauh. Berjalan jauh.
Ya, ini yang kemarin kita bahas nih, ini namakan kalau ini tadi kita namakan koral, tapi kalau misalnya pecahan tajam seperti kerikil, mungkin kalau istilah dalam di arsitektur dengan pebbles. Sorry, bukan yang koral tadi dinamakan pebbles, kalau yang pecahan tajam tadi dinamakan gravel. Ini konglomerat ide ya, clear ya. Batunya betulan kaya nih. Oh, ini betul ya. Ini dibayar di Jawa Tengah. Ya, Pak ya? Nah, di sana itu ada warga itu ada batu namanya disebut batu perahu. Oh, ada tuh. Ya, jadi bentuknya seperti memang perahu membalik. Kemudian mereka percaya bahwa perahu itu dulunya membalik. Jadi legenda nih, Pak ya. Gitu, Pak. Keren. Poinnya. Mantap ya Pak Nugroho. Asik. Batu asik. Ambil video gini mah jangan banyak diatur, buat main drama. Jadi kamu itu harus cepat. Ya, yang halus ini batu gampang. Kelihatan merah. kamu ya. Mengapa merah? Karena dia kemungkinan banyak mengandung besi. Kenapa Pak? Jadi ini sebenarnya adalah fosil juga, di dalamnya banyak fosil radiolaria. Nah, radiolaria itu sama seperti ukurannya hampir sama seperti foraminifera di kerang-kerang kecil gitu ya. Oh. Tapi kalau foraminifera itu dinding cangkangnya karbonat. Iya. Kalau radiolaria dinding cangkangnya silika. Oke. Mengapa dia silika? Karena dia terbentuk jauh di laut yang dalam. Sehingga silika itu tidak bisa mengendap di situ. Iya, Silika itu langsung apa istilahnya hancur dekompos. Yang bisa bertahan di situ adalah silika. Karbonat itu hancur. Yang bisa bertahan adalah silika kebalikannya ya. Baik. Sehingga organisme di situ mengambil cangkang silika. Laut dalam. Ya. Berarti ini di dalam laut tadinya, Pak. Nah, para ahli petrologi ini ketika menjumpai batu rijang yang berwarna merah ini, maka menyimpulkan bahwa batuan ini dulunya berasal dari dasar samudra. Oke, clear. Pak, petrologi artinya apa, Pak? Petro itu batu, logi itu ilmu, logos. Petros dan logos. Petro itu batu, logos itu ilmu batu. Dan petrologi Itu masuk dalam salah satu bagian dari geologi. Nah, kita tahu ada petroleum. Iya. Petro itu batu, lium itu oleum, minyak. Jadi minyak yang bersarang di batu, minyak yang terkandung di batu. Tuh guys, Petroleum. baru tahu loh. Jadi petro itu batu. Petro batu. Batro. Batu pasir, Pak, batu pasir. Seperti itu namanya biasa banget. Kenapa nih, Pak? Pasti ada di Saja ini batu pasir, tidak ada spesialnya. Yang spesial adalah umurnya. Oke. Jadi umurnya ini sekitar 40 juta tahun yang lalu. 40 juta tahun Ya, lalu. 40 juta. Wih, pantas tua nih, Pak. Berat rasanya. Ini 88 juta. Pengukurannya gimana, Pak? Kalau yang seperti ini dari fosilnya, Pak. Jadi kan ada database fosil, Pak. Benar. Nah, kemudian dicocokkan, ternyata organisme itu hidup pada umur Sekian tahun. Jadi ada database fosil cocok. Selain itu, apakah bisa dengan alat ukur, Pak? Bisa. Jadi kayak batuan metamorf ya, yang Ya. tidak mengandung fosil organisme, kita pakai peluruhan radioaktif yang ada di dalam mineral. Artinya ada alat khusus itu. Ada alat itu. Dan di UGM juga ada. UGM tidak ada. Oh, jadi kalau kita mau Kalau ngecek kita mau dating, kita kirim ke lab di luar atau kerjasama dengan universitas di luar negeri. Oh, jadi di Indonesia belum ada alat. Di Indonesia ada beberapa alatnya di Pusat Survei Geologi Bandung. Oke. Itu ada. Oh, bisa diukur ya, Pak ya? Bisa, Pak. Oh, dahsyat. Dahsyat. Pak, yang ini kayak kerang-kerang juga nih, Pak. Ini batuan beku, Pak. Ini dasit, Pak. Apa tadi? Kembaran. Tapi tidak menyangka kalau seperti ini ternyata di beku warnanya berbeda. Benar. Kayak teraso. Kayak teraso.
Lava bantal dengan lava plastik. Nah ini saya menarik sekali. Ini belajar bagi saya sering ketemu. Ini agak jarang, tapi ada juga ini keras biasanya. Sudah kayak jadi kayak apa ya? Mengkristal gitu ya Pak ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat di lokasinya langsung bentuknya seperti bantal. Ya. Bantal guling gitu. Jadi ketika dia ini terbentuk di bawah laut, di bawah laut biasanya. Biasanya di dalam air ya. Di dalam air, Betul. di dalam air. Lelehannya jadi kelihatan unik gitu. Terus permukaannya halus karena membekunya dengan cepat. Oke. Jadi gelas, permukaannya gelas. Kemudian karena tekanan hidrostatik dia juga cenderung untuk membulat. Oh. Jadi, karena di kondisi laut yang dalam atau di dalam danau atau di Iya, apapun. iya. Jangan kalau ini di permukaan. Nah, cirinya. Jadi biasa lebih Ini di ringan, kali urang. lebih lembut ya Pak ya, lebih lunak. Bentuknya seperti kerak roti ya, Iya. bread crust. Jadi roti kalau kita panggang kan melekat-melekat. Nah, ini seperti ini. Mekar. Tapi di dalam bahasa internasionalnya apa dibilang lava bantal juga atau ada khusus bola? Oh, jadi nama khusus. Nah, sekarang hari ini saya baru masuk. Ini sebenarnya yang kita kirim ke Surabaya buat Raja Madani. Yang saya bilang lava stone tapi yang ada di dalam air. Coba saya nggak tahu namanya apa. Baru hari ini namanya lava bantal. Pak Nugroho, matur nuwun, seneng banget saya ketemu judulnya. Karena kemarin itu cuma menganalisa, mengira-ngira loh ya. Ternyata alhamdulillah betul di dalam air dan memang keras ya. Dan ini di Karang Sambut. wow. 119, 100. Lebih tua lagi Pak. Lebih tua lagi. Ini di daerah Karang Sambut. Tapi karakternya sama metamorf, cuman generasi terbentuknya berbeda. Oh, ini metamorf. Ini metamorf, Pak. Saya pikir ini vulkanik kayak bisa keras. Iya, tidak ada foliasinya. Benar. Jadi kita sebut non foliasi. Dan ini sengaja dipoles kali ya Pak ya? Buat Iya. perbedaannya. Untuk melihat Mas Putra kalau mau lihat. Oh. Oke. Sebenarnya ini ada Pak foliasinya, cuma tidak tampak. Ada. Ini seperti ini ada alurnya. Foliasi itu artinya jalur atau jalur endapan ya? Iya, ada liu-liuannya nih, ini seperti ini. Ini juga ini. Ini 119 sampai 117. Oke. Dan kelihatannya kayak batu kali biasa. Batu kali biasa. Ternyata ini sedimen yang luar biasa. Berarti metamorf ya Pak? Ini metamorf. Kalau metamorf agak kita maklumi karena dia udah berubah bentuk jadi pasti mengeras. Ini batuan asalnya batuan beku. Oh, malah dari batuan beku Ini batuan asalnya batuan beku. Ini asalnya dulu dari basalt. Dari basal sudah keras, apalagi sudah jadi metal Ya. lebih keras lagi. Betul. Lebih berat otomatis, ya Pak ya? Ya. Baik, kalau gitu saya rasa kunjungan kita sudah artinya cukup ya. Ada mau ditanya lagi nggak nih teman-teman? Mas Gong, mau tanya apa nih? Mumpung ada Pak Nugroho. Cukup ya, Pak Nugroho. Kalau gitu saya benar-benar sangat berterima kasih Pak atas kesempatan waktunya ya Pak ya. Dan Bapak sudah bersedia memberi kita pengarahan. Jadi artinya kita mendapat sebuah pencerahan, benar-benar sebuah pencerahan juga mungkin yang paling penting ya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ayo cintailah negeri kita ya yang penuh dengan banyak sekali kekayaannya ya. Kalau di batu aneka jenis batu ada, dan juga itu kita belajar lagi lebih lanjut lagi, dan mudah-mudahan nanti yang tertarik tentang dunia perbatuan yaitu dunia petrologi ya Pak ya. Nanti bisa coba tanya pada Pak Nugroho atau mau belajar langsung nanti silahkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua ya Pak. Matur nuwun ya Pak. Terima kasih sama-sama, semoga bermanfaat. Nah, mantap kan? Ini ngerti nggak nih? Pusing Pak. Pusing. Oh, pusing. Ngerti sebagian juga belum. Oh, gitu. Iya. Memang sih berat ya, asli berat ya. Tapi emang menariknya tadi itu selain beratnya juga ada yang sangat menariknya, yaitu tadi batu itu untuk menentukan ini jenis batu apa gitu ya, terdiri komponen mineral apa tadi sampai disorot dengan mikroskop gitu ya. Dan saya ngerasain juga tadi di awal saya juga heran, batu kok disorot pakai mikroskop mau lihat apa?
begitu saya intip, wah luar biasa saya tertegun. Di mikroskop itu struktur batu mineralnya kelihatan. Bahkan tadi beliau tuh membuat ada istilahnya dalam menentukan ini jenis batu atau mengetahui komposisinya apa, itu mikroskop tadi dibuat sampai ada 3 versi, 3 jurus ya. Jurus pertama ini kalau sudah jelas sudah clear, tapi pada saatnya mungkin kurang jelas, dikasih lensa tambahan lagi sehingga kelihatan bentuk 3 dimensinya ya. Kasih 1 tambahan lensa lagi kalau mau tahu lebih jelas lebih lagi sehingga 3 dimensi kelihatan, bahkan warnanya kelihatan. Nah saya ini tertarik di yang berwarna, karena begitu melihat itu batunya tadi dikasih lensa bisa membuat warna-warni ya. Nah waktu kemarin baru ikut melihat ya, kayak apa ya, kaget kan. Jadi bentuknya kayak lukisan, bisa menjadi artwork. Bahkan beliau juga bilang bahwa ada salah satu muridnya yang juga membuat artwork dari gambaran itu. Ya saya juga kebayang, ih cantik sekali ya. Idenya luar biasa. Jadi memang karakter alam itu sangat indah ya. Nah, ayo tadi nggak jadi apa tadi vulkanik, ayo. Hasil dari kegiatan Ya, kamu benar. berarti aja. Baik. Nah sekarang sekarang porsi saya secara lebih gampang, saya membuat lebih sederhana deh, biar nggak terlalu tegang gitu ya.